Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2023, seakan rombongan Menteri Budi Ari sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait gratifikasi dan judul. Budi Ari awalnya sebagai pengurus projo karena dilihat hasil kerjanya cukup baik di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjadikannya sebagai Menteri Kemenkominfo atau Menteri Kemendikbud. Setelah menjabat Menteri Kemendikbud melindungi permainan judi online yang menghasilkan lebih 900 triliun per tahun yang banyak merusak kehidupan keluarga di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau main judi online terlebih masalah keluarga di mana suaminya sering mengambil perhiasan istrinya berupa cincin emas, kalung, gelang dijual atau digadaikan untuk main judi online dan pulang ke rumah waktu kala main judi online berakibat suami dengan istri selalu cekcok keluarganya, bahkan sampai ada yang bercerai. Akibat banyaknya keluarga masyarakat yang susah yang sampai ke telinga mantan Presiden Joko Widodo, hanya saja terbongkarnya judi online tersebut setelah menjabat Menteri Koperasi sebagai bawahan Presiden Prabowo Subianto. Lalu mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sepakat supaya diserahkan ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Mengingat penyidik kepolisian sudah menangkap sebanyak 26 orang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena ketika Budi Ari selaku Menteri Kemendikbud menggunakan aparatnya selaku pelaku judi online tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi kepada 26 aparat Kemendikbud menyatakan yang melindungi judi online adalah Menteri Kemendikbud Budi Ari. Mengingat hubungan Budi Ari sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo selaku bekas atasannya sebagai Menteri Kemendikbud ditambah selaku Menteri Koperasi sebagai bawahan Presiden Prabowo Subianto, membuat pihak kepolisian sangat hati-hati menangani Budi Ari. Lebih 1 bulan tidak diperiksa polisi, sampai Mahfud MD sering memberi komentar di media sosial supaya Budi Ari segera diperiksa polisi, karena polisi hanya sibuk memeriksa saksi-saksi tersebut. Sampai ada dugaan apa berani polisi memeriksa Budi Ari, karena banyak rahasia negara yang diketahuinya, sampai pernah menyatakan bila sampai Budi Ari dijadikan tersangka akan membuka semua rahasia negara. Dengan adanya tekanan masyarakat terlebih dari Mahfud MD, lalu polisi memeriksa Budi Ari sebagai saksi untuk mencari minimal 2 alat buktinya dari saksi-saksi lainnya yang berhubungan dengan keterangan Budi Ari terkait melindungi permainan judi online tersebut. Dalam pemeriksaan kedua polisi telah menemukan 2 alat buktinya, lalu polisi menetapkan Budi Ari sebagai tersangka terkait gratifikasi dan judul. Ada pernyataan penyidik kepada Budi Ari kemana saja penggunaan uang hasil judi online tersebut ada untuk kepentingan politik yang didukung keterangan Yanti Ganarsi menyatakan hasil judi online ada mengalir kepada pemilihan umum dan pilkada. Kalau benar pernyataan Budi Ari dan Yanti Ganarsi untuk kepentingan politik, ada dugaan penggunaan uang hasil judi online untuk mendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming berupa pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang langsung dibagi mantan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat di depan Istana Negara, serta melibatkan Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat itu, merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian untuk membagi bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Zulkifli Hasan turut membagi bantuan bansos berupa beras di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Uang hasil judi online menurut Yanti Ganarsi
ada mengalir kepada pemilihan kepala daerah tingkat 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dan kepala daerah tingkat 2 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Uang hasil judi online diduga digunakan untuk memenangkan calon gubernur di DKI Ridwan Kamil dan Suswono. Persiapannya sudah banyak berupa bantuan sosial berupa beras yang dibagi kepada warga masyarakat Jakarta, pembagian kaos dengan dibagi dari atas mobil kampanye, serta membagi-bagi amplop yang berisi uang. Diduga satu amplop berisi 200.000. Hanya saja calon gubernur Ridwan Kamil bersama Suswono nomor 01 kalah, elektabilitasnya hanya 39% lebih, sedangkan nomor 02 hanya 10%, sedangkan nomor 03 Pramono Anung bersama pasangannya elektabilitasnya mencapai 50,7% sebagai pemenang jadi gubernur DKI. Atas kemenangan Pramono Anung sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI berakibat jatuhnya nama baik mantan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah mengajak warga Jakarta agar memilih Ridwan Kamil bersama Suswono kinerjanya baik, serta calon wakil presiden Gibran Rakabuming dan Menteri Perumahan Marwarar Sirait, sampai adanya ketidakpercayaan atas kekalahan Ridwan Kamil bersama Suswono. Karena sudah didukung mantan Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemilihan ulang. Tetapi menurut informasi Presiden Prabowo Subianto tidak setuju mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi kalau memang calon gubernur dan calon wakil gubernurnya tidak baik atau tidak berkualitas. Walaupun menang di Mahkamah Konstitusi, tetap saja warga Jakarta tidak akan memilihnya sebagai apalagi waktu kampanye menyakiti wanita janda Jakarta. Dinyatakan Suswono selaku wakil gubernur menyatakan agar janda kaya supaya mengawini laki-laki pengangguran seperti Nabi Muhammad mengawini dengan janda kaya. Demikian juga Ridwan Kamil menyatakan janda-janda siap menampungnya dari lubuk hati yang baik dan bertanggung jawab akan memperlakukannya dengan baik. Dan semua janda-janda Jakarta sakit hati mendengar pernyataan Suswono calon wakil gubernur dan Ridwan Kamil calon gubernur. Demikian juga cawe-cawe mantan Presiden Joko Widodo untuk mendukung calon gubernur Lutfi Hasan dan Tai Yassin, calon wakil gubernur Jawa Barat Tai Yassin yang sudah banyak mengeluarkan biaya untuk pengadaan bantuan sosial berupa beras, pembagian kaos dan pembagian amplop berisi uang diduga tiap amplop sebesar 200.000, termasuk didukung Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto yang berakhir dimenangkan Gubernur Lutfi Hasan dan Wakil Gubernur Tai Yassin yang didukung mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja diduga kemenangan Gubernur Lutfi Hasan dan Tai Yassin, Wakil Gubernur Jawa Barat, banyak kecurangan yang dilakukannya. Lalu saingannya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan meminta dilakukan pemilihan ulang. Dan sampai sekarang putusan Mahkamah Konstitusi belum turun, hanya kemungkinan besar dimenangkan saingannya. Harapan saya Budi Ari selaku tersangka judi online dan gratifikasi di mana hasil judi online ada diberikan kepada partai politik yang merupakan perbuatan gratifikasi. Bila sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, segera polisi melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.